Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan buat kita semuanya. Selamat malam, sahabat-sahabat kebijaksanaan. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan satu topik yang sangat mungkin sedang trending ya saat ini ya. Dan hari ini kita menghadirkan satu guru yang sangat luar biasa, Profesor. Saya akan bacakan dulu sedikit mengenai CV beliau. Eh, Oke, melalui pendidikan beliau adalah S1 di Teknik Elektro Institut ITB ya, Institut Teknologi Bandung, kemudian magister di Postgraduate Diploma Curtin University of Technology di Perth, Australia, kemudian mencapai gelar doktor di Doctor of Philosophy di Curtin University of Technology, Perth, Australia. Oke, untuk jabatan beliau, wah ini saya kalau baca bisa 1 jam ini. Saya kasih yang sekarang ini, yang sekarang beliau sedang jalani ya. Beliau adalah pembimbing program menuju 100 Smart City Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sampai saat ini, beliau menjabat dari tahun 2017. Beliau juga adalah Ketua Umum Aliansi Pendidikan Vokasi Seluruh Indonesia dari tahun 2020 sampai sekarang. Dan beliau adalah komisaris independen dari PT Raja Wali Nusantara Indonesia, ya. Dan beliau juga adalah Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Itu jabatan beliau. Dan kalau, wah ini juga sangat panjang sekali nih. Kegiatan sosial hari ini beliau juga mau berbagi masih di luar kota ini karena beliau jadwalnya. Oke, kita panggilkan Profesor Dr. Insinyur Marsudi Wahyu Kisuro IPU. Oke. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih waktunya sudah mau berbagi di komunitas kami gitu Pak Prof. Oke. Sama-sama kehormatan bagi saya diundang di acara hari ini. Iya, hari ini yang daftar memang cukup banyak, tapi mungkin yang masih masih bergabung masih sedikit, biasa terlambat-terlambat. Jadi kita mulai aja ya, Pak Prof ya. Iya, iya, iya. Oke, jadi kita hari ini mau bicara ini yang satu apa namanya topik yang benar-benar trending gitu ya, peluang dan ancaman ChatGPT bagi umat manusia. Oke, boleh mungkin Pak Prof sedikit kasih gambaran kita, mungkin latar belakang atau sejarah kenapa bisa timbul dari ChatGPT ini gitu ya. Kira-kira itu dulu barangkali Pak Prof. Ya, baik. Mungkin saya mulai dari ChatGPT itu kan bagian dari artificial intelligence atau Mm-mm. kecerdasan buatan. Saya Oke, mulai dari sana dulu. oke baik. Manusia itu ketika diciptakan oleh Tuhan, Ya. itu punya nafsu. Nafsunya Hmm. apa? Pengen jadi Tuhan juga. Oh, Pengen oke, menguasai juga. Jadi oke. karena itu tidak salah kalau dalam berbagai agama dia dikatakan bahwa manusia itu mewarisi sifat-sifat Tuhan. Jadi hampir Hmm. semua sifat Tuhan itu ada pada manusia juga. Kalau di Islam ada 99 nama Tuhan itu Ya. yang mencerminkan sifat-sifatnya itu manusia juga itu ada sabar, ada Oh, ini, tapi salah satunya itu mencipta. Nah, oke. jadi manusia itu tidak pernah mau kalah, pengen juga menciptakan sesuatu karena itu kita menciptakan barang, kita menciptakan Mm-mm. teknologi, menciptakan ya berbagai macam inovasi yang kita temukan itu karena kita punya keinginan untuk menjadi Tuhan yang menciptakan. Tuhan Oh, bagi makhluk-makhluk atau benda-benda yang kita ciptakan. Bukan oke. Tuhan dalam pengertian ini ya. Iya, iya, Jadi kita oke. tuh menciptakan sesuatu dan kita ingin sesuatu itu, ciptaan kita itu menjadi makhluk-makhluk kita gitu ya. Oke. Ya, kita. Kemudian Ya. timbullah kemajuan-kemajuan teknologi dari pemikiran dasar tersebut. Salah satunya adalah bagaimana kita ingin membuat sebuah benda atau sebuah mesin yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Maka tahun 58 seorang ilmuwan komputer namanya John McCarthy itu menemukan sebuah istilah namanya kecerdasan buatan, yaitu sebuah benda yang memiliki kemampuan kecerdasan seperti manusia. Nah, waktu Hmm, itu baru jadi teori saja, jadi mimpi lah oke. kira-kira begitu. Oh, Kemudian oke. ilmunya sendiri itu tahun 60-an sudah mulai berkembang, ilmu namanya artificial intelligence atau AI Hmm. itu sebenarnya tahun 60 sudah ada. Oh, dari tahun Tapi 60.
Sudah 60 sudah ada. Tapi waktu itu Oh, karena hardware komputer itu belum secanggih sekarang, maka hmm. baru jadi teori. Belum bisa Oh, diwujudkan. Nah, oke. diwujudkan pertama itu tahun 70-an, Hmm. yaitu ditemukannya kalkulator. Oh, oke. Kalkulator itu dulu manusia kan berpikir, bisa nggak kita membuat sebuah sebuah mesin yang bisa menghitung lebih pintar dari manusia. Dan Oh, terciptalah namanya kalkulator. oke. Jadi Ya, kalkulator ya. itu adalah benda pertama yang merupakan representasi dari otak manusia dalam hal hitung menghitung. Oh, Nah, oke, baik. kemudian ketika sudah ditemukan kalkulator, maka timbullah keinginan lain. Bagaimana membuat sebuah mesin yang kalau kalkulator itu hanya bisa menghitung. Ya. Ini bukan hanya bisa menghitung, tapi bisa yang lain-lain juga. Maka Hmm. diciptakanlah komputer. Oke. Kalau kalkulator hanya bisa ngitung, kalau komputer Ya. bisa macam-macam. Bisa Oh. menghitung juga, bisa membuat tulisan, bahkan bisa membuat editing foto dan sebagainya kita kenal lah. Mungkin saya nggak usah cerita panjang mengenai Ya. komputer. Oke. Dari situ masih Mm-mm. kemudian timbul lagi pikiran dari para manusia ini, para Iya. ahli ini, Oke. untuk mewujudkan lebih pinter lagi. Nah, ketika Oke. komputer teknologi makin maju, maka teori-teori kecerdasan buatan yang dulu pernah muncul tahun 60 itu muncul lagi sekarang. Nah, Oh. kita kan banyak yang tahunya AI baru-baru saja. AI itu Iya. dari tahun 60 sudah ada, tetapi waktu itu belum bisa diwujudkan dalam bentuk benda yang nyata gitu ya. Baru jadi Hmm. teori di kertas begitu. Nah, sejak ditemukannya hardware yang canggih seperti sekarang, kita mulai punya PC yang kecepatannya tinggi, punya komputer yang canggih, maka AI bisa diwujudkan. Nah, jadilah Hmm. sekarang AI di mana-mana. Nah, Oh. AI melewati tiga generasi besar sebetulnya. Oke. Generasi pertama itu AI yang terbatas, hanya bisa melakukan analisa. Oke. Jadi kita berikan data, kemudian dia melakukan analisa terhadap data tersebut. Itu Hmm. AI yang ada sampai sekarang. Nah, Hmm. generasi kedua adalah yang disebut sebagai, kalau itu yang pertama itu disebut sebagai analitik AI atau AI analitis. Sekarang kita masuk ke AI generasi kedua, yaitu AI yang menciptakan sesuatu. Oh. Namanya generative AI. Oke. Jadi kalau dulu AI itu diberi kayak komputer lah, diberi input, dia mengeluarkan output. Kalau Ah. sekarang ini dia bisa menghasilkan output sendiri. Nah, Hmm. ChatGPT itu adalah representasi dari yang namanya generative AI. AI yang Oh. ketiga nanti, yang lebih dahsyat lagi, adalah creative AI atau AI yang bisa menciptakan. Nah, nanti Oh. saya akan cerita Oke. nanti yang kita itu ceritakan seperti apa. Itu yang nanti Ya. ketiga mimpi manusia. Nanti mungkin di sesi terakhir lah kita akan bicara mengenai apa yang terjadi 10 tahun yang akan datang. Nah, Oke. jadi kita kembali ke generasi pertama sudah, yaitu komputer biasa diprogram bisa menghitung dan sebagainya. Mm-mm. Generasi kedua adalah generative AI, salah satunya adalah ChatGPT. Nah, jadi Oh. ChatGPT itu adalah AI generasi kedua karena dia bisa menciptakan, mengenerate sesuatu, bukan menciptakan, dia mengenerate, jadi diberikan data banyak, kemudian dia bisa mengenerate sesuatu dari data yang dia terima. Agak mirip dengan manusia. Jadi Oh. manusia itu kan kita baca buku, Ya. kita belajar gitu. Lama-lama karena banyaknya input yang masuk ke otak kita, Ya. maka kita kemudian bisa mengenerate sesuatu, membuat tulisan, membuat dokumen dan sebagainya. Nah, itulah kemampuan AI Hmm. sekarang. ChatGPT adalah salah Hmm. satu bentuk AI yang bisa melakukan seperti itu. Bentuknya, jadi ChatGPT itu generatif AI ada banyak. Oke. ChatGPT itu adalah salah satu saja yang kebetulan terkenal. Kenapa? Karena ChatGPT itu dia dengan belajar berbagai macam dokumen, Hmm, dia bisa oke. membuat tulisan. Iya, Jadi kalau iya. kita tanya, misalnya para mahasiswa lah, kalau dikasih tugas suruh mengarang satu Iya. halaman tentang Iya. tentang kebijaksanaan gitu ya. Oke. Kita tinggal ketik aja pada ChatGPT. ChatGPT tolong buatan paper satu halaman tentang kebijaksanaan. Maka dia buatkan. Nah, hebatnya lagi, dia bisa bahasa Indonesia juga gitu. Iya, Nah, ini yang iya. menakutkan. Jadi sekarang dunia pendidikan menjadi heboh. Kenapa?
Karena dia mahasiswa itu kalau mau tanya apa saja, kalau Google kan hanya search ya, mencari ya. Kalau ini dia bisa jawab. Jadi mahasiswa misalnya pengen tahu dinosaurus itu apa, dia tanya dinosaurus itu apa sih, maka ChatGPT bisa membuat paper tentang dinosaurus tersebut. Nah itulah yang namanya ChatGPT. Selain ChatGPT, ada yang lain yang bisa menjadi suara misalnya. Yang menjadi suara itu jadi misalnya suara saya di apa namanya, suara saya direkam, diambil sampelnya, kemudian dia bisa membuat pidato seolah-olah saya ngomong, padahal bukan saya yang bicara, tapi dari teks. Nah, tapi yang lebih dahsyat lagi sekarang sudah masuk ke era namanya video juga bisa dibuat. Iya, betul. Salah satu video namanya deepfake, itu adalah membuat video. Misalnya video yang kemarin kejadian kan, misalnya Obama dibuat videonya padahal dia tidak ngomong ya. Kemudian Pak Jokowi juga dibuat videonya padahal Pak Jokowi tidak bicara gitu. Tapi persis seperti Pak Jokowi, jadi seperti misalnya kayak yang dibuat saya kayak saya ini. Nah, itu semua akarnya dari yang namanya generative AI tadi. Oh, wah, luar biasa canggih sekali ya, Pak Prof ya. Ini saya, ya. Jadi kalau saya memang sudah pakai juga ini beberapa kali, kadang-kadang mau tanya materi juga gitu kan. Jadi memang saya melihat takjub sekali gitu. Bahkan sekarang ini perkembangannya memang sangat luar biasa begitu. Nah, kalau sekarang kita masuk ke ini, Prof. Kalau andai kata dengan kemampuannya begini besar, lalu kira-kira ke depan ini pasti apa mungkin jadi manusia pekerjaannya lebih jadi banyak berkurang gitu? Karena udah semua dilakukan oleh ChatGPT gitu. Kira-kira bidang apa itu, Pak Prof, ininya bisa hilang pekerjaan nanti di masa depan? Ini menarik ya, yang paling ditakutkan orang itu adalah AI itu nanti akan mengambil alih pekerjaan manusia. Yang ngomong bukan orang sembarangan loh. Elon Musk itu orang sangat terkenal ya, Elon Musk. Dia mengatakan bahwa AI itu adalah akan memusnahkan peradaban manusia katanya. Waduh. Betul. Stephen Hawking, fisikawan yang terkenal, dia mengatakan AI adalah akhir dari peradaban manusia. Kenapa? Kalau nanti kita bisa menemukan AI yang bisa membuat yang generasi ketiga tadi, AI yang bisa membuat AI lagi, maka tidak perlu manusia bekerja, semua pekerjaan manusia diambil alih oleh dia, katanya begitu. Nah, tapi sekarang ya, yang terjadi sekarang misalnya kemarin ada percobaan di ChatGPT. ChatGPT itu dites tentang kedokteran, ilmu kedokteran. Jadi dia punya dikabari data textbook tentang kedokteran, kemudian dia diuji dan ternyata lulus, nilainya A, sempurna. Jadi mengalahkan manusia itu di bidang kedokteran. Nah, jadi karena itulah diperkirakan nanti dengan kemampuan AI seperti itu banyak sekali profesi akan, mungkin saya tidak mengatakan diganti ya, tapi akan bergeser. Kenapa? Karena bagaimanapun juga manusia itu, misalnya ambil katakanlah dokter ya, ambil paling gampang dokter aja. ChatGPT ditanya penyakit apa aja bisa jawab. Nanti boleh dicoba ya. Betul. Misalnya saya gejalanya begini-begini, sakit apa, dia bisa mendiagnosa, dan obatnya apa dia bisa mengeluarkan resep. Tapi kita manusia kan nggak percaya sama komputer, kita tetap percaya lihat manusia yang lain. Jadi ada hal tertentu yang namanya perasaan yang tidak bisa digantikan oleh AI. Meskipun bidang-bidang lain juga terancam, misalnya ChatGPT itu bisa membuat program komputer. Jadi sekarang nggak perlu kuliah di jurusan informatika capek-capek untuk belajar programming, karena ChatGPT bisa membuatkan program untuk kita. ChatGPT juga bisa membuatkan puisi. Jadi ini bagi para peserta yang misalnya malam minggu nanti galau gitu ya, mau bikin puisi untuk mau merayu pacarnya, itu mau merayu, nah nggak bisa membuat puisinya. Ketika ChatGPT buatkan rayuan untuk pacar saya, nanti dia buat, dan itu rayuannya indah. Tapi yang paling dahsyat, versi terakhir, versi 4 itu, dia bisa membuat lagu. Jadi nanti komposer itu bisa digantikan oleh ChatGPT. Kita tinggal minta saja dia untuk membuatkan lagu dengan stylenya Beatles misalnya,
Oke. Temanya lagunya tentang muda-mudi yang sedang jatuh cinta. Dia bisa bikinkan syairnya dan nadanya.